Adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Aja Channel semua, luar biasa. Kemarin Pak Jokowi memberikan statement yang akhirnya mengkonfirmasi langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya. Cawe-cawe. Padahal sebelumnya pernah bilang juga ya, saya tidak akan cawe-cawe urusan capres. Tapi hari ini akhirnya itu dikoreksi. Ya, saya akan cawe-cawe. Ya, saya tidak akan netral di Pilpres. Waduh, gimana ceritanya ini? Padahal di saat yang sama, ASN, Polri, TNI wajib netral. Lah kok pimpinannya malah bilang gak akan netral? Apa meneh? Ini yang kemudian seperti yang mengkonfirmasi langkah-langkah yang terjadi kemarin-kemarin. Demokrat yang mau dicopet, itu kan bahasanya Romi Romahur Muzi itu P3 ya, partai politik yang sudah berkoalisi dengan partai pemenang pemilu kemarin, PDIP. Istilahnya aja dicopet. Kemarin-kemarin kan kita dengar dibegal gitu ya. Ini dicopet itu kan punya orang lain, diambil haknya. Dan hari ini ya, kita mendapatkan bocoran kemarin lah ya, lebih tepatnya dari Denny Indrayana bahwa PK Muldoko untuk membegal, mencopet Demokrat ini naga-naganya akan dikabulkan oleh MA. Luar biasa ini. Satu itu. Yang kedua, ini kita lihat ya di judulnya aja langsung cawe. Padahal sudah semua pihak bilang jangan cawe-cawe. Ya tentu ada alasannya, nanti kita lihat beritanya. Cuman fakta akhirnya mengerucut pada apakah inikah buktinya bahwa Pak Jokowi bilang akan cawe-cawe, bahwa Demokrat akan dicopet, bahwa Nasdem sedang didegradasi, sedang dipolitisasi dengan Johnny G. Plate dan seterusnya. Kan kalau mau fair ini tuh kan korupsi BTS itu dibongkar semua yang konon katanya itu menyasar petinggi dari PDIP. Tapi kan apa mungkin sampai ke sana? Ya ini pertanyaan publik hari ini yang harus dijawab oleh penguasa. Kemudian tentu yang terakhir, yang terus-menerus dilakukan, ya mencegal Anies dengan Aniesnya sendiri yang akan ditersangkakan kasus Formula E. Ini juga belum selesai. Yang kita dengar kemarin, para pimpinan KPK diperpanjang 1 tahun. Yang harusnya Desember tahun ini akhirnya digeser menjadi Desember tahun depan. Setelah selesai pemilu. Apakah ini berkorelasi dengan kata-katanya Pak Jokowi bahwa memang saya tidak akan netral dalam Pilpres, bahwa saya memang akan cawe-cawe? Ngeri sekali ini. Bahaya banget ini. Ya syukur alhamdulillah kita pernah mendengar kemarin ya Pangdam Jaya, Pangdam 3 Siliwangi, Pak Kunto menyampaikan akan mengambil posisi untuk betul-betul mengamankan pemilu ini berlaku jujur dan adil. Mudah-mudahan ya rakyat, TNI bersama rakyat, karena TNI lahir dari rahim rakyat. Oke, kita lihat beritanya. Ini ada berita menarik pertama dari Detikcom. Jokowi .2 demi bangsa dan negara ke depan saya akan cawe-cawe. Maksudnya apa? Kita simak ya. Presiden Joko Widodo mengaku akan tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Apa maksudnya? Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe. Tentu saja dalam arti yang positif. Yang positif itu yang bagaimana? Apakah dengan mengendorse Ganjar, kemudian mengendorse Prabowo, yang membuat limbung juga itu relawan Jokowi, yang akhirnya pecah juga itu, ada yang ke Ganjar, ada yang ke Jokowi, ada yang ke Prabowo.
Apakah begitu yang dimaksud arti yang positif itu? Apakah kelanjutan pemerintahan Jokowi ini 100% harus diamankan program-programnya? Kan pemilu itu adalah jeda, ya, jeda kepemimpinan, break. Untuk apa? Nah, kan sahabat kita sering menonton Formula One, itu balapan mobil tuh kan ada pit stop. Ketika terus berputar ada saatnya pit stop, berhenti dulu, cek kondisi, evaluasi cepat, kemudian jalan lagi. Nah, pemilu itu pit stop. Berhenti dulu, ganti pemimpin, cek apa yang harus dibenerin, jalan lagi. Nah, kalau nggak dievaluasi, ya makin rusak lah. Kita tahu banyak program Pak Jokowi yang akhirnya mangkrak. Yang bilangnya tidak akan pakai APBN, ternyata ujungnya pakai APBN. Yang akhirnya kita terjerat utang Cina. Kan begitu. Jadi yang positif itu sebelah mana gitu. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan Ari Putra. Harusnya kalau konten kreator YouTube, ini kan Akbar Faisal YouTube ya, ada yang lebih lama itu. Rocky Gerung, harusnya diundang itu. Hersu Beno, Refli Harun, itu. Refli Harun itu paling besar jumlah subscribernya dibanding yang lain-lain, termasuk Akbar Faisal. Harusnya dia ada di situ. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi. Oke, tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang. Apakah akan melanggar etika? Etika saya kira itu jauh di atas segalanya, ya. Keadilan, etika. Kalau sekedar tidak melanggar aturan kan, ya kita tahu hari ini aturan itu bisa disiasati. Tapi persoalan mengotori demokrasi, ucapan Pak Jokowi sendiri tentu ini akan menjadi multitafsir. Kotor kata siapa? Kata Anda, kata saya mah tidak. Kan bisa begitu. Jokowi mengatakan cawe-cawe yang dimaksud terkait pemilu 2024. Jokowi beralasan Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara baru. Untuk saat ini Jokowi menyebut Indonesia ada di posisi upper middle income. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran $10.000 Amerika per tahun. Ya, maka dari itulah dibutuhkan evaluasi besar-besaran. Dibutuhkan pergantian kepemimpinan yang lebih baik. Kan begitu. Ini alasannya ya tadi. Ini sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke depan next level. Karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu. Kan kemudian para pakar pengamat membaca ini bahwa ini adalah sebuah kalimat yang benarnya adalah bahwa apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Jokowi ini harus dilanjutkan 100% oleh penggantinya. Ya kan tidak bisa begitu. Apakah yang pasti benar itu Anda? Kan tidak. Ini membutuhkan evaluasi besar. Intinya begitu gitu. Keterangan resmi dari istana menyebut konteks ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam pemilu adalah presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024 yang berkepentingan agar pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi. Tapi yang dilakukannya toh memancing polarisasi. Kan heran maksudnya. Selain itu Jokowi ingin agar presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Untuk itu Jokowi meminta TNI, Polri, dan ASN untuk netral. Nah, kan, Anda semua bawahan saya, Anda harus netral. Tapi saya tidak akan netral. Loh. Kan pemimpin itu teladan. Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Jokowi juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Nah, di kabar yang lain, di Tempo, ya, Kompas, termasuk Medcom, Presiden Jokowi akui tak netral di pemilu 2024. Kita ambil kalimat yang terakhir tadi.
Jokowi berharap meminta TNI, Polri, ASN untuk netral. Jokowi akui tak netral di pemilu 2024. Aduh. Capek kita ya rakyat ya melihat para penguasa seperti ini. Kontradiksi, paradoks. Ini momennya sama ini. Jokowi menyebut tidak akan netral. Kepala negara akan cawe-cawe atau terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Sebagai pelaksana sih iya, bukan cawe-cawe. Cawe-cawe itu intervensi. Ngikut ngatur-ngatur yang semestinya nggak boleh kamu atur. Kan begitu. Itu yang dimaksud cawe-cawe. Kalau saya akan terlibat sebagai pelaksana pemilu, itu tugas pemerintah. Memang harus dilakukan. Jadi Pak Jokowi menegaskan, saya tidak akan netral. Saya tidak netral dalam hal ini. Memang betul, saya cawe-cawe. Tapi untuk kepentingan nasional. Itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan. Yogi menjelaskan, dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa, Jokowi sempat ditanya dukungan yang diberikan kepada Capres dan Cawapres. Namun ia menyebut persoalan itu, menyerahkan persoalan itu ke partai politik. Tapi ketua-ketua partai politiknya dikumpul-kumpulin terus. Hampir setiap hari ada rapat dadakan, kan begitu informasinya. Ya, ini untuk kepentingan nasional, ya sama ini yang tadi ya, demi menjaga momentum 13 tahun. Ya, untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan, ekosistem kendaraan listrik, memastikan 2027 listrik beres ya. Nah, di saat yang lain juga kita dengar mendekati pemilu 2024 netralitas ASN, TNI dan Polri diperkuat. Jadi betul-betul harus netral. Ya kalau begitu diberikan contoh dong, minimal statement dulu deh sekarang. Kan pemilu sedang berlangsung nih persiapannya. Dari sekarang sebutkan bahwa saya netral. Saya tidak akan cenderung pada salah satu capres. Kalau saya pernah bertemu dengan Ganjar, saya pernah mengendorse Ganjar, saya pernah mengendorse Prabowo, maka saya pun akan mengendorse Anies Baswedan. Sebagai 3 calon presiden yang muncul dalam dinamika politik kita hari ini. Kan bagus kalau begitu. Undang Anies ke istana sebagai capres. Kalau perlu kumpulkan 3-3-nya. Kan keren itu. Ini saya sih ngusulin gitulah Pak Jokowi agar husnul khotimah ya. Coba undang Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto di saat yang sama, kumpulkan biar adem rakyat ini. Kan katanya pengen adem. Kan katanya Pak Jokowi tidak mau ada polarisasi. Ya caranya itu. Agar tidak terjadi polarisasi, undang 3 capres itu. Saya yakin Pak Anies pasti mau. Apalagi Ganjar dan Prabowo. Enak nanti kemudian berangkulan 4 orang itu ya. Pak Jokowi, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo berangkulan. Demi Indonesia kita akan menjaga stabilitas. Kita tidak akan memancing provokasi. Kita tidak akan memancing polarisasi. Kami akan bertarung secara fair. Bertarung ide, gagasan, rekam jejak. Kan ini tidak. Kok aneh ada program-program di Jawa Tengah lagi, di Jawa Tengah lagi. Jokowi Ganjar, Jokowi Ganjar. Walaupun sekarang kemudian ada kemungkinan konon katanya beralih juga Jokowi jadi dukung Prabowo. Nanti kita akan lihat ke sebulan 2 bulan ke depan. Jokowi Prabowo, Jokowi Prabowo. Ini netralitas harus ditunjukkan kalau memang meminta ASN, TNI dan Polri untuk diperkuat. Kita tidak akan menyimak detailnya, tapi di akhir kalau nggak salah ada kalimat menarik ya. Jangan main-main dengan aturan yang ada, harus ditaati dan diikuti. Kan begitu nih untuk ASN, TNI, Polri, netral. Kalau Pak Jokowinya sudah bilang tidak akan netral, ya apakah akan diikuti oleh anak buahnya? Ya Pak Jokowinya aja nggak netral kok, kan repot gitu. Nah pengakuan ini, pengakuan Pak Jokowi bahwa saya tidak akan netral dalam pemilu, bahwa saya tetap akan cawe-cawe dalam urusan pemilu, tapi dalam konteks yang positif, saya kira itu tidak masuk dalam akal publik kita hari ini. Karena Pak Jokowi sudah cawe-cawe dalam penetapan capres. Musrah itu buat apa? Kan begitu.
dengan dana yang miliaran itu pasti diselenggarakan di banyak sekali kota untuk memunculkan capres yang didukung oleh Jokowi. Atau PSI ini kita bertebaran di kota Bandung juga ada ya. Gambarnya gambar Pak Jokowi, kami tegak lurus dengan Jokowi. Ini pemerintahan harus berganti, harus dievaluasi. Kenapa kemudian ya, penyampaiannya akan cawe-cawe, tidak akan netral? Kan kemudian rakyat menyambungkan dengan kasus-kasus yang sebelumnya. Kasus yang sebelumnya yang ini gitu. Inikah buktinya bahwa Demokrat sedang berupaya dicopet dengan proses sekarang yang ada di Mahkamah Agung? PK-nya dari KLB Muldoko. Nasdem sedang terus dipolitisasi, dikriminalisasi mungkin sampai ke sana nantinya. Anies akan terus diupayakan ditersangkakan. Nah, tiga ini harusnya tidak ada gitu. Kalau Pak Jokowi betul-betul menginginkan kehidupan Indonesia ke depan adalah kehidupan Indonesia yang adem, ayem, tidak ada polarisasi. Saya kira intinya di situ. Jadi mudah-mudahan ini para pendukung Pak Jokowi pun paham, mengerti konstelasinya seperti apa. Kesukaan Anda pada Pak Jokowi jangan kemudian lantas meruntuhkan nalar logika Anda gitu. Kalau buat Anda sendiri sah, sudah selesai Anda pilih Jokowi, silahkan. Tapi kalau Anda kemudian meramaikan itu di ruang publik, maka kami SJ Channel akan berada di garda terdepan untuk menentang itu. Untuk meluruskan jalan demokrasi di Indonesia. Ini cita-cita reformasi 25 tahun yang belum tercapai. Mudah-mudahan bukan hanya saya, tapi bersama sahabat SCT dan semua, kita berjamaah, kita sama-sama. Karena itu penting sekali. Dan rezeki berarti Jokowi tetap akan cawe-cawe pemilu. Karena dia panik jika Anies menang, kemungkinan daftar kejahatan akan diusut. Ya mestinya nggak sampai ke sana. Saya kira Pak Anies ini orang yang sangat bijaksana, sangat dewasa. Dia bisa memilah dan memilih mana urusan yang pribadi, mana yang urusan kenegaraan. Kan begitu ya. Oke. Apalagi nih yang berkomentar. Presiden netral, Jokowi tidak. Betul itu. Kan ini menjadi tontonan kita hari-hari ya, kontradiksi. Bilangnya A, oh itu saya sebagai presiden, oh itu saya sebagai pribadi. Ya tentu sebagai pribadi sah-sah saja, tapi kalau Anda munculkan itu di ruang publik dalam kapasitas sebagai presiden ya tentu tidak cocok. Wah, dua wajah. Makin ngeri. Mungkin negeri ini banyak dosanya sehingga punya pemimpin kayak gini. Waduh, sudah tidak percaya lagi dengan rezim, banyak kebohongan. Indonesia jadi susah maju oleh oknum-oknum ini. Wow. Kalau begitu TNI juga tidak boleh dong tidak netral mengikuti jejak presiden. Ini repotnya. Hati-hati kalau bicara gitu. Meskipun Anda bilang dalam konteks yang positif, tapi kan logikanya nggak masuk gitu. Kenapa? Karena faktanya di belakang ada gitu, serentetan peristiwa yang memunculkan bahwa Pak Jokowi ada di pihak Ganjar dan mungkin juga di pihak Prabowo, tapi jelas-jelas tidak ada di pihak Anies Baswedan. Ampun, apakah dengan begini ASN dan TNI juga boleh tidak netral? Tapi ada ASN yang dipecat karena dukung Anies Baswedan. Nah, ini nyata gitu. Tampak di depan mata kepala kita sendiri ada ketidakadilan. Sedangkan kades-kades di Jawa Tengah itu berkumpul kemudian mendeklarasikan dukung Ganjar. Nggak ada itu. Nggak ada sanksi apa-apa. Kan makanya itulah kemudian kita harus terus menggaungkan ini sebagai upaya untuk menjaga ya agar demokrasi pemilu ini berlangsung jujur dan adil. Itu saja sebetulnya yang menjadi perhatian fokus kita. Begitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.